Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Fadila, CGP Angkatan 7. Saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, tujuan pendidikan ialah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Padahal ini kita garis bawahi bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat sendiri, kodrat pada anak ada dua, yaitu kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa guru tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap apa yang harus dilakukan, tetapi guru harus mampu memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak didiknya. Gambaran pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara, guru digambarkan sebagai petani, sedangkan peserta didik digambarkan sebagai biji-bijian. Dalam hal ini, petani atau sebagai guru harus bisa merawat, memberi air, menyiangi gulma, dan memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak lagi. Namun, jika petani atau penanam tidak mungkin dapat mengubah bibit mangga menjadi anggur. Karena itu merupakan kodrat alam dan dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan, dan itu di luar kecakapan atau kita sebagai pendidik. Pendidikan yang diberikan harus berpihak kepada anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Anak adalah sang pemeran utama yang merupakan subjek, bukan objek pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, guru harus memiliki asas trikon dan trilogi. Asas trikon sendiri terdiri dari kontinuitas. Kontinuitas sendiri adalah tidak melupakan akar nilai budaya. Bahwa dalam pendidikan kita tidak boleh melupakan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Yang kedua ada konvergensi, bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Tidak boleh sembarangan kita memberikan pendidikan kepada peserta didik. Setelah itu yang ketiga ada asas konsentris, artinya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Memerdekakan di sini adalah menggali potensi murid, kita tidak usah melaksanakan. Terus ada asas trilogi, yaitu ingarso sungtulodo, yang artinya bahwa guru berada di depan harus memberikan teladan. Semboyan ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik kita harus memberikan contoh yang baik, contoh yang dapat bertutur kata sopan santun dari sikap, karena guru merupakan role model. Kemudian ing madyo mangun karso, yang artinya berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Sebagai pendidik, kita tidak boleh memberikan batasan-batasan antara guru dan anak didik. Guru juga tidak boleh menganggap anak didik sebagai individu yang ada di bawah gurunya. Akan tetapi, guru harus mampu menjadi sosok seorang teman yang dapat merangkul anak didiknya. Kemudian terakhir ada Tuturi Handayani, yang artinya bahwa guru harus selalu memberikan motivasi positif kepada anak didik. Hal ini sejalan dengan
pendapat Abraham Maslow, seorang pakar psikologi yang menyatakan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi. Sehingga sebagai seorang pendidik, guru harus mampu membangkitkan motivasi anak didiknya demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapainya. Penerapannya sendiri dalam pendidikan, kita harus mampu mengeksplor apa yang dimiliki bakat oleh peserta didik, yaitu berupa kodrat alam, dan kita harus dapat mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kodrat zaman yang ada. Dalam pendidikan, dalam pembelajaran pun kita harus dapat mengeksplornya. Untuk penerapan di luar pembelajaran pun kita dapat mengeksplor, kita dapat mengembangkan nilai non-akademik mereka seperti kemampuan baris berbaris, nilai beribadah mereka, nilai bekerja sama mereka, dan prestasi mereka seperti mengikuti prestasi keolahragaan, tidak mesti harus prestasi dalam akademik. Terima kasih atas perhatiannya.